Oh iya, aku menggeleng-gelengkan kepalaku sendiri dan berdecak sesekali membuatnya makin menggeram. Kau itu hanya orang yang diminta mengurusiku. Dan sekedar informasi, aku menatap tajam ke arahnya. Kau bukan ibuku. Wow, that's harsh word, I think. Tapi gak tau ya, ini soalnya walaupun aku udah baca ya, tapi aku rada lupa ya awal-awalnya gimana. Dasar kurang ajar! Bersamaan dengan suara tingginya, suara tamparan keras juga ikut mengisi suara di ruangan itu. Ditampar. Wow. Aku berdiri dari sofa yang sedari tadi kududuki, memandangnya dengan tatapan sinis. Bagaimana kalau kau ulangi itu di depan papa? Tanyaku menantang. Dia menjerit kesal, melempar sendok kayu itu ke lantai hingga sendok itu patah. Wah, sendoknya nggak tahan banting. Canda, lanjut. Dia menarik rambutku, memaksaku mengikutinya karena kesakitan yang kurasakan di seluruh akar rambut yang tertarik. Oh, that's kind of. Menyeretku ke kamarku dan menguncinya dengan cepat. Kuperhatikan, ada beberapa helai rambut yang rontok akibat jambakan kasar yang dibuatnya. Oh man, rambut itu berharga ya. Itu akibatnya kalau kau tidak mendengarkan perkataanku. Jangan harap kau mendapat jatah makan malam hari ini. Serunya. Terdengar suara langkahnya menuruni anak tangga dan tak lama kemudian, suara langkah tadi digantikan oleh keheningan. Wow, jadi dia dihukum di kamar ya? Gak bisa. Baru juga 2 bulan sini, udah keluar sifat jeleknya. Cik. Lama-lama aku keriput baru tahu. Aku duduk di atas sepreku yang empuk. Oh man, bentar. Iklan. Aku duduk di atas sepreku yang empuk dan dikelilingi boneka serta buku-buku yang membuat kamarku tampak lebih feminim. Aku mengambil komik di salah satu rak dan membaca buku itu sambil menekan ponsel hingga tertidur. Pagi, sapaku kepada Kayaka yang nampaknya sedang berjalan lesu ke sekolah. Nama lengkapnya Shinozaki Kayaka. Dia sahabatku. Kayak aku dengan Kai. Pagi, jawabnya tanpa ekspresi membuatku heran. Biasanya dia adalah tipe yang ceria, kayak wah gitu. Gak sih, ini aku tambahan dong. Bagaimana keadaanmu kemarin? Tanya Kayaka membuatku teringat akan pesan yang kirim kemarin malam kepadanya. Oh, aku nggak apa-apa sih, jawabku santai. Handphonemu dibajak Kayota Senpai, kan semalam Senpai itu kayak panggilan yang aku tahu di sini tuh kakak ya, abangnya. Abangnya sih Kayaka. Kayaka tidak menjawab pertanyaanku. Dia melihatku dengan tatapan datar, kayak nggak bisa sih ini nggak bisa tatapan datar. Air matanya sudah di ujung pelupuk. Di pelupuk matanya salah. Nah, hanya dengan sekali kedipan halus, air matanya tumpah dan jatuh dari tempatnya. Iya. Dia jawabnya sambil memaksa dirinya tersenyum. Iya, Kak Tony membajaknya. Padahal sudah aku katakan padanya untuk berhenti. Aku makin memandang Kayaka dengan tatapan yang makin mengherankan. Kau tahu, kemarin malam, kayak Tony menghilang. Mataku membulat. Aku menutupi mulutku dengan kedua telapak tanganku, tidak mencari hal yang kudengar barusan. Tanpa sadar, pandanganku menjadi kabur, mataku berair, dan tanpa kedipan sekalipun, air mataku tumpah. Sungguh, waktu tidak adil. Kami saling menghibur diri agar tidak tenggelam dan dalam duka yang berlebihan. Setelah mereda, kami masuk sekolah Josei Shu, sekolah khusus putri. Kami memang sengaja memilih sekolah ini sebagai sekolah kami, karena kami berdua sangat anti terhadap lelaki. Ini a little different from I read before, ya. Oke, lanjut. Aku yakin semua orang yang hilang berkumpul di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Simpul, seorang gadis memberikan argumennya di kelas. Bagaimana kalau ternyata mereka benar-benar menghilang? Tanya teman-temannya memperlihatkan wajah yang sedih, seakan larut dalam sebuah kesedihan yang baru saja terjadi. Ya iyalah, siapa sih yang gak sedih kalau misalkan tiba-tiba orang ngilang gitu aja? Gimana pendapat kalian kalau misalkan tiba-tiba teman kalian yang berharga atau keluarga kalian atau siapapun yang berharga di hidup kalian menghilang? Itu lebih so sad.
Lanjut tadi sampai mana? Tanya teman-temannya melihatkan wajah yang sedih. Tadi udah itu. Ada apa? Tanya aku dan Kayaka bersamaan kepada mereka. Mata mereka sama bengkaknya dengan kami. Tiada yang matanya tidak bengkak dalam 2 tahun ini, dan jujur saja, tiap hari tetap saja dia menghilang. Dan tiap hari pula mata kami bengkak menangisinya. Yoko menghilang tadi pagi, sahut sahabatnya sambil menahan isakan tangisnya. Aku lihat sendiri tadi di depan mataku. Ucapannya berhenti, dia malah makin terisak membuat kami semua berinisiatif menyuruhnya berhenti berbicara saat itu juga. Aku sudah melapor ke orang tuanya. Tiba-tiba saja, kepala sekolah memasuki ruangan kelas kami membuat kami semua terdiam. Larut wajahnya tidak dapat dibaca. Dia menunduk dan akhirnya memecah keheningan. Wali kelas kalian, Yumi Sensei, menghilang barusan di kantor guru. Sensei itu panggilan guru ya.